Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang evidensi based vitamin K. Baiklah, di slide pertama saya akan menjelaskan tentang vitamin K. Vitamin K merujuk pada sekelompok vitamin lipofilik dan hidrofobik yang dibutuhkan untuk modifikasi pasca translasi dari berbagai macam protein. Seperti dalam proses pembekuan darah secara kimia, vitamin ini adalah turunan 2-metil 1,4 naftokoinona. Manfaat vitamin K untuk bayi baru lahir. Setiap bayi baru lahir perlu mendapatkan vitamin K lewat suntikan. Manfaat vitamin K ini adalah membantu pembekuan darah dan mencegah pendarahan yang bisa terjadi pada bayi. Bayi baru lahir memiliki jumlah vitamin K sangat sedikit dalam tubuh mereka. Padahal vitamin K sangat dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Itulah sebabnya bayi yang kurang vitamin K rentan mengalami pendarahan. Jika tidak dicegah, kondisi ini akan membahayakan bayi. Kurangnya vitamin K dalam tubuh bisa memicu memar yang luas hanya cedera sedikit. Tidak hanya itu, kekurangan vitamin K dapat menyebabkan luka yang kecil terus mengucurkan darah. Untuk mencukupi vitamin K, bayi baru lahir biasanya diberikan suntikan vitamin K. Setelah usia bertambah, vitamin K dapat diperoleh dari bakteri dalam usus makanan yang dikonsumsi sehari-hari, seperti ayam, brokoli, kacang kedelai, daging, telur, dan ikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian vitamin K pada bayi baru lahir dari Mutia Felina 2018. Kesimpulannya, tidak ada hubungan pengetahuan dengan pemberian vitamin K pada bayi baru lahir. Tidak ada hubungan masa kerja dengan pemberian vitamin K pada bayi baru lahir. Tidak ada hubungan kesediaan obat dengan pemberian vitamin K pada bayi baru lahir. Apa saja yang dapat mempengaruhi pemberian vitamin K? Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh bidan yang mempunyai BPM di Kota Bukit Tinggi dengan jumlah sampel 21 orang sama dengan 57,1%. Masa kerja 18 orang sama dengan 85,7%. Dan kesediaan obat yang ada sebanyak 18 orang 61,9%. P value sama dengan 0,05. Analisis data dengan chi-square dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pengetahuan, masa kerja, dan kesediaan obat terhadap bidan praktik mandiri dalam pemberian vitamin K pada bayi baru lahir. Maka disediakan untuk tenaga kerja kesehatan, khususnya bidan, dapat menambah wawasan tentang pemberian vitamin K pada bayi baru lahir dan mengurangi angka kematian pada bayi baru lahir. Karena pemberian vitamin K dapat mencegah pendarahan pada otak, kecacatan pada bayi, dan lainnya sebagainya. Pelayanan kesehatan neonatal berpengaruh terhadap kematian neonatal di Indonesia. Sri Sukawati dan Pandu Riono 2019. Kesimpulan, risiko kematian neonatal lebih tinggi pada anak yang KN1 kurang berkualitas dengan P value 0,01, ORADS sama dengan 12,77, sama dengan 95% CL 1,82 sampai 89,56, dan anak yang tidak KN1 dengan P value 0,001, ORADS sama dengan 28,32, sama dengan 95% CL 3,86 sampai 208,26. Neonatus yang tidak mendapatkan vitamin K memiliki risiko kematian neonatal dengan P volume lebih
0,001 oras 34,5 sama dengan 95% Cl. 4,90 sampai 243,34. Penelitian menunjukkan bahwa hanya pelayanan kesehatan neonatal yang berkualitas yang dapat mencegah kematian neonatal di Indonesia. Bagaimana kematian neonatal lebih tinggi? Kunjungan neonatal yang tidak sesuai standar atau perilaku tidak melakukan kunjungan neonatal serta tidak mendapatkan pelayanan pemberian injeksi vitamin K secara statistik memiliki risiko kematian neonatal yang besar. Hasil penelitian ini mengisyaratkan agar tenaga kesehatan dapat memperbaiki pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan memperhatikan aspek pelayanan yang berkualitas sehingga dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan kesakitan dan kematian neonatal. Pelaksanaan program kunjungan neonatal yang optimal dengan memberikan asuhan bayi baru lahir melalui pemberian pelayanan, deteksi dini tanda bahaya, menjaga kesehatan, pemberian ASI, pencegahan infeksi, pencegahan pendarahan, dan pemberian vitamin K injeksi untuk menurunkan risiko kesakitan dan kematian pada masa neonatus. Gambaran pendarahan intrakranial pada pendarahan akibat defisiensi vitamin K dari Rizka Hanifah Iskandar Syarif Yusri Diani 2017. Kesimpulan, karakteristik pasien pendarahan intrakranial pada PDFK paling banyak muncul pada onset lambat, berjenis kelamin laki-laki, mempunyai berat badan antara 3.000 sampai 4.000 gram, persalinan spontan, lahir di rumah bersalin, dan ditolong oleh bidan. Semua bayi diberikan ASI dan hanya sedikit bayi yang mendapatkan vitamin K profilaksis saat lahir. Bagaimana bayi dapat defisiensi vitamin K dan mengakibatkan pendarahan intrakranial? Manifestasi klinis penderita pendarahan intrakranial pada PDFK yang terbanyak adalah kejang dan ubun-ubun menonjol. Dengan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan mayoritas nilai hemoglobin pada 5-10 G per dl, trombosit kurang 200.000 serta nilai PT dan APTT memanjang. Pendarahan multipel merupakan jenis pendarahan terbanyak. Hasil luaran pasien pendarahan intrakranial pada PDFK terbanyak adalah pulang dan angka mortalitas sebesar 12,5%. Bayi baru lahir hanya mempunyai kemampuan aktivitas koagulasi 20-50% dibandingkan orang dewasa. Kurangnya pemberian vitamin K saat lahir, pemberian ASI eksklusif, diare kronik, dan penggunaan antibiotik jangka panjang. Pendarahan intrakranial didefinisikan sebagai akumulasi darah patologis yang terjadi di otak dan diklasifikasi berdasarkan lokasi pendarahan yaitu perdarahan epidural, subdural, subarachnoid, intraventrikular, dan intracerebral atau intraparenkim. Berdasarkan penjelasan di atas, perlu diketahui gambaran perdarahan intrakranial pada pendarahan akibat defisiensi vitamin K.
pengetahuan, sikap, dan perilaku tenaga penolong persalinan di Puskesmas Kota Manado terhadap profilikasi vitamin K. J. Sitepu 2019. Kesimpulan, sebagian besar tenaga penolong persalinan pada 15 puskesmas di Kota Manado mempunyai tingkat pengetahuan tergolong baik. Pemberian profilaksis vitamin K dan menyediakan vitamin K di puskesmas atau pondok bersalin. Bagaimana pengetahuan, sikap, dan perilaku tenaga penolong persalinan terhadap profilaksis vitamin K? Tingkat pengetahuan tentang penolong persalinan pada 15 puskesmas di Kota Manado sebagian besar tertolong baik. Sebagian besar tenaga penolong bersalin terdapat bahwa profilaksis vitamin K bayi baru lahir harus diberikan pada semua bayi baru lahir. Selain itu, sebagian besar berpendapat bahwa profilaksis vitamin K bermanfaat untuk mencegah pendarahan bayi baru lahir dan setuju vitamin K harus selalu tersedia di puskesmas atau pondok bersalin. Sebagian besar tenaga kesehatan tahu bahwa profilaksi vitamin K tidak memberikan efek samping berbahaya terhadap bayi sehingga mereka memberikan profilaksi vitamin K pada bayi baru lahir, selalu menyediakan vitamin K di puskesmas atau pondok bersalin. Perbandingan pemberian vitamin K dosis tunggal intramuskular pada bayi prematur dan atrem terhadap massa protrombin dari Ansrul, Nesi F. Ervani, Bugis M. Lubis, Emil Aslin, dan Lili M. Sia 2017. Kesimpulan, terdapat perbedaan bermakna nilai massa protrombin antara bayi prematur dengan atrem sebelum dan sesudah diberikan injeksi vitamin K intramuskular dosis tunggal. Terdapat perbedaan bermakna terhadap perubahan nilai massa protrombin antara hari pertama dengan ketiga baik pada bayi atrem maupun bayi prematur setelah diberikan vitamin K. Terdapat korelasi negatif antara usia gestasi dengan nilai massa protrombin walaupun bersifat lemah. Bagaimana hasil perbandingan pemberian vitamin K dosis tunggal intramuskular pada bayi prematur dan atrem terhadap massa protrombin? Defisiensi vitamin K pada bayi baru lahir disebabkan oleh berbagai faktor antara lain rendahnya cadangan vitamin K pada saat lahir, prematuritas, kadar vitamin K yang rendah dalam air susu ibu, bertambah kolonisasi bakteri usus yang disebabkan oleh terlambatnya pemberian makanan, ASI eksklusif, diare berat, dan pemberian antibiotik didapat bayi lahir yang masuk penelitian 38 bayi prematur dan 38 bayi atrem. Dari bayi prematur terdiri dari 20 sama dengan 53% laki-laki dan 18 sama dengan 47% perempuan. Sedangkan kelompok bayi atrem didapat 18 sama dengan 47% laki-laki dan 20 sama dengan 53% perempuan. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada umur ibu, jumlah paratis, tekanan darah sistolik dan diastolik ibu di antara kedua kelompok. Terdapat perbedaan bermakna dari berat badan ibu antara bayi prematur dan atrem. Tidak terdapat perbedaan bermakna dari data bayi suhu rektal dan Apgar menit pertama antara bayi prematur dan atrem. Terdapat perbedaan bermakna dari berat badan, panjang badan, dan Apgar menit kelima antara bayi prematur dan atrem.
Baiklah, ini daftar pustaka dari materi yang kami sampaikan tadi. Dan terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.